Di balik layar panggung pemerintahan Indonesia, selalu ada tokoh-tokoh yang diam-diam memainkan peran besar. Mereka bukan presiden, bukan pula wakilnya. Namun, pengaruhnya menjangkau jauh bahkan terkadang lebih besar dari menteri lain di kabinet. Dan di antara tokoh-tokoh itu, satu nama mencuat dengan konsistensi dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Luhut Binsar Panjaitan. Nama ini sudah begitu lekat di kepala masyarakat Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, tak ada keputusan besar di bidang investasi, pertambangan, lingkungan hidup, hubungan luar negeri, hingga proyek ibu kota negara atau IKN yang tak melibatkan Luhut. Ia disebut-sebut sebagai Perdana Menteri bayangan. Tapi siapa dia sebenarnya? Apa yang membuat seorang Luhut bisa begitu dominan dalam struktur kekuasaan Indonesia modern? Luhut sendiri lahir pada tanggal 28 September 1947 di sebuah desa kecil di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ia lahir dari keluarga Batak yang kuat memegang nilai kekeluargaan dan kerja keras. Sejak kecil, Luhut sudah menunjukkan karakter keras, pantang menyerah, dan semangat belajar yang tinggi. Ia menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Nasional, Magelang, dan lulus pada tahun 1970 sebagai perwira terbaik. Karir militernya terus melesat. Ia bergabung dengan Kospasda yang sekarang dikenal sebagai Kopassus dan menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus serta menduduki posisi strategis di berbagai bidang pertahanan. Tapi Luhut bukan sekedar tentara. Ia memiliki kecerdasan diplomasi dan pemikir strategis. Ia melanjutkan pendidikan di luar negeri, termasuk ke George Washington University dan aktif dalam forum-forum global. Ini menjadikan berbeda dari banyak tentara lain, seorang pemikir dan pelaksana sekaligus. Setelah pensiun dari militer, Luhut merambah ke dunia bisnis dan politik. Ia membangun perusahaannya sendiri, yaitu PT Toba Sejahtera Group, yang bergerak di bidang energi, pertambangan, dan agrobisnis. Dari sinilah Luhut mulai masuk ke dunia yang lebih luas, dunia ekonomi dan investasi. Ia sempat menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Singapura, lalu dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Industri di era Presiden Abdurrahman Wahid. Meski jabatan itu hanya berlangsung sebentar, Luhut terus mengokohkan posisinya sebagai pemain penting di belakang layar. Puncaknya terjadi di era Presiden Joko Widodo. Sejak awal pemerintahan Jokowi, Luhut selalu berada di posisi strategis. Ia dipercaya menangani berbagai persoalan, bahkan bukan tugas kementeriannya. Mulai dari soal tambang nikel, diplomasi luar negeri, relasi dengan Tiongkok, pemindahan ibu kota negara, hingga penanganan pandemi COVID-19. Hampir semua hal yang penting di era Jokowi ada campur tangan Luhut. Tak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai menteri segala urusan. Tapi di balik kekuatannya, kontroversi pun bisa dihindari. Banyak pihak mempertanyakan kenapa satu orang bisa punya wewenang sebesar itu. Apakah itu tanda kepercayaan tinggi dari presiden atau justru tanda dari lemahnya sistem birokrasi? Luhut sering menjadi sasaran kritik publik karena dia nggak terlalu dominan. Ada juga yang menyoroti potensi konflik kepentingan karena keterlibatannya dalam sektor-sektor bisnis strategis. Meski begitu, Luhut tak goyah. Ia tetap melangkah maju. Ia sering tampil di media, menjawab kritik dengan gaya khasnya, tenang, tajam, kadang sinis, dan tidak percaya diri. Ia tidak mencoba menyenangkan semua orang. Baginya, yang penting adalah hasil. Dalam berbagai wawancara, ia mengatakan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang tidak hanya pintar bicara, tapi juga bisa mengeksekusi. Namun, satu hal yang tak bisa diabaikan adalah narasi sentralisasi kekuasaan. Banyak pakar politik menyebut bahwa sistem demokrasi modern harus memberi ruang kepada banyak suara. Ketika satu orang memegang terlalu banyak wewenang, sistem bisa kehilangan keseimbangan. Apakah kehadiran Luhut memperkuat negara atau justru melemahkan institusi? Luhut tetap maju. Ia sadar tak semua orang menyukainya, tapi dalam presiden mempercayainya, ia akan bekerja. Baginya, pengabdian bukan tentang popularitas. Ia ingin meninggalkan warisan Indonesia yang lebih kuat dan lebih mandiri dan lebih dihormati di mata dunia. Inilah sosok Luhut Binsar Panjaitan, seorang jenderal, pebisnis, menteri, dan negosiator utama negara. Ia bukan tokoh yang sempurna, tapi ia adalah bagian penting dari sejarah Indonesia kontemporer. Dan untuk memahami arah kebijakan negeri ini, kita tidak bisa melewatkan satu nama, Luhut. Namun, di luar semua kekuatan dan pengaruh yang ia pegang, Luhut juga adalah manusia biasa. Ia adalah seorang ayah, suami, dan kakek.
Dalam beberapa kesempatan, Luhut membagikan sisi personalnya yang jarang terlihat oleh publik. Ia pernah menyampaikan bahwa waktu bersama keluarga adalah sumber ketenangan baginya, terutama ketika menghadapi tekanan politik dan publik. Dalam diam, ia adalah seorang yang religius dan sangat menghargai akar budaya sebagai seorang Batak. Hubungan Luhut dengan Presiden Jokowi pun bukan sekedar profesional, ada kedekatan emosional dan kepercayaan yang ia bangun sejak lama. Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa Luhut adalah salah satu orang yang selalu bisa diandalkan, bahkan di saat-saat paling genting, di era kepemimpinannya yang penuh tantangan dari pandemi hingga gejolak global. Luhut adalah tokoh yang tak pernah absen dari meja keputusan. Namun, kedekatan ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah terlalu banyak kekuasaan yang dia tumpuk pada satu orang? Dalam sistem demokrasi yang sehat, distribusi wewenang adalah fondasi, dan disinilah perdebatan tentang Luhut mengemuka sebagai masyarakat mulai menyerahkan kekhawatiran akan oligarki politik atau konsentrasi kekuasaan yang hanya berada di tangan segelintir elit. Dan bagaimana banyak pengamat, Luhut adalah simbol dari sistem itu, baik dalam sisi positif maupun negatifnya. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa selama Luhut menjabat, banyak proyek besar yang bergerak, banyak keputusan sulit yang diambil, dan Indonesia bergerak maju dalam beberapa aspek. Entah disukai atau tidak, ia adalah seorang teknokrat dengan gaya militer yang percaya bahwa negara tak bisa dikelola dengan basa-basi. Kini di usianya yang tidak lagi muda, banyak yang bertanya, apa warisan yang akan ditinggalkan Luhut? Apakah ia akan dikenal sebagai penjaga stabilitas ekonomi, sebagai arsitek hilirisasi nikel dan energi hijau, atau justru sebagai simbol dari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar? Seiring waktu, sejarah akan menjawab. Namun hari ini kita hidup di masa di mana nama Luhut tak bisa dilepaskan dari narasi besar Indonesia. Ini bukan sekedar menteri, ia adalah sosok yang menjadi bayangan dari arah kebijakan nasional, jembatan antara pemodal dan pemerintah, dan bagaimana pemain utama dalam diplomasi modern Indonesia. Dan mungkin dalam ketenangan ruang kerja yang penuh dokumen penting dan peta-peta pembangunan, Luhut tahu bahwa tugasnya belum selesai, karena selama negeri ini masih butuh arah, ia akan tetap berada di tengah pusaran itu, entah sebagai pembuat keputusan, pengingat, atau bahkan sebagai penggerak terakhir roda pemerintahan. So, jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa support konten ini dengan mensubscribe akun ini supaya gue bisa lebih semangat buat video-video menarik seperti ini. Thank you.